tiga. 1, 2, 3. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari SDD A3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Universal Newborn Hearing Screening. Selamat Menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Putri Masakutadita dengan 3 digit yang terakhir 053. Yang melatar belakangi pembuatan SP ini adalah gangguan pendengaran pada anak, terutama yang terjadi pada awal kehidupan, dapat menyebabkan dampak signifikan terhadap perkembangan berbicara, bahasa, kognitif, emosional, dan komunikasi sosial. Gangguan ini seringkali tidak terdeteksi secara dini oleh orang tua karena tidak menimbulkan gejala yang jelas, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan, terutama dalam berbicara dan merespons suara. Berdasarkan data dari WHO, gangguan pendengaran mempengaruhi sekitar 5% populasi dunia, dengan 34 juta diantaranya adalah anak-anak, dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat di masa depan. Gangguan pendengaran didefinisikan sebagai penurunan pendengaran lebih dari 25 desibel, yang dapat bervariasi dalam derajatnya, dari ringan hingga sangat berat. Penyebab gangguan pendengaran pada bayi dapat bersifat kongenital, baik yang herediter maupun non-herediter, serta dapat disebabkan oleh komplikasi selama kehamilan dan juga persalinan, seperti infeksi, berat badan lahir rendah, atau penggunaan obat ototoksik. Oleh karena itu, penting untuk deteksi dini gangguan pendengaran pada anak untuk mencegah keterlambatan perkembangan dan juga memberikan rehabilitas yang sesuai agar anak tersebut dapat berkembang secara optimal. Perkenalkan, nama saya Vanisha Sikina Manampiring dengan 3 digit yang terakhir 03. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam student project ini, yaitu yang pertama, apa definisi dari Universal Newborn Hearing Screening? Yang kedua, bagaimana manfaat dengan adanya Universal Newborn Hearing Screening? Yang ketiga, bagaimana metode dari Universal Newborn Hearing Screening? Dan yang keempat, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Universal Newborn Hearing Screening? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Kawiana Putra dengan 3 digit terakhir saya 01. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian tujuan penulisan. Adapun dari tujuan penulisannya, yakni pertama untuk mengetahui definisi dari Universal Newborn Hearing Screening. Untuk yang kedua yaitu untuk mengetahui manfaat dari Universal Newborn Hearing Screening. Untuk yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasikan metode dari Universal Newborn Hearing Screening. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui upaya meningkatkan penggunaan Universal Newborn Hearing Screening. Untuk selanjutnya yakni manfaat dari penulisan. Dan yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai Universal Newborn Hearing Screening. Untuk yang kedua, yakni mahasiswa lebih mengetahui manfaat dan juga keberdampakan yang lebih signifikan dari Universal Newborn Hearing Screening. Untuk selanjutnya, yakni mahasiswa mampu mengidentifikasikan metode yang digunakan dalam Universal Newborn Hearing Screening. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mengetahui terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan dari Universal Newborn Hearing Screening. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Baik, perkenalkan, nama saya Niko Matiska Saraswati dengan 3 digit yang terakhir 059 yang akan menjelaskan poin 2.1 yaitu definisi Universal Newborn Hearing Screening. Adapun pendengaran merupakan indikator penting dalam perkembangan neonatus, terutama dalam 6 bulan pertama kehidupan dan berlanjut hingga usia 3 tahun. Deteksi dini gangguan pendengaran, khususnya gangguan pendengaran bilateral kongenital atau yang didapat, sangat penting untuk menunjang kemampuan bahasa anak. Intervensi sejak dini terbukti mendukung perkembangan bicara yang optimal. Untuk itu, Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS mulai diterapkan sejak awal 1990-an dan kini telah menjadi standar perawatan bayi baru lahir di berbagai negara. Program ini efektif dalam yang pertama, mendeteksi permanen bilateral hearing loss atau PBHL sejak dini, memungkinkan penggunaan alat bantu dengar dan intervensi dini lebih cepat, dan meningkatkan perkembangan anak usia dini secara signifikan. UNHS dilakukan dengan 2 metode utama, yaitu otoakustik emission atau OAE, mengukur suara pantulan dari kokleas sebagai respon terhadap rangsangan suara, dan deteksi pada telinga normal hampir 99%, tapi tidak muncul bila ambang pendengaran kurang atau sama dengan dari 30 dB. Kemudian Automatic Auditory Brainstem Response atau AABR mengukur aktivitas listrik batang otak akibat suara dan dapat mendeteksi gangguan pada jalur saraf pusat termasuk neuropati pendengaran. Kedua tes ini bersifat non-invasif, sederhana, dan memakan waktu sekitar 30 menit menurut WHO. Baik, sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Mengdiah Pramesiswari dengan 3 digit NIM akhir 049. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat Universal Newborn Hearing Screening. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gangguan pendengaran pada neonatus dari sejak dini, kemudian penting dalam perkembangan bahasa dan sosial yang efektif, kemudian untuk pengembangan keterampilan komunikasi pada anak-anak, peningkatan substansial dalam penguasaan bahasa dan keberhasilan pendidikan, kemudian juga mengurangi biaya perawatan yang mahal dengan intervensi lebih awal dan lebih murah saat mengalami efek gangguan pendengaran. Di mana manfaat-manfaat ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian, seperti suatu penelitian yang membahas mengenai bagaimana gangguan pendengaran itu tidak terdiagnosis yang sangat mempengaruhi komunikasi, keterampilan sosial, dan kesejahteraan emosional anak dengan menekankan pentingnya screening untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Di mana penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian lain yang menyajikan potensi program UNHS secara drastis mengurangi intervensi yang terlewat dengan metode screening bertarget berisiko tinggi yang gagal mengidentifikasi banyak kasus ketulian. Universal Newborn Hearing Screening ini tidak hanya membantu dalam identifikasi langsung gangguan pendengaran, tetapi juga secara signifikan meningkatkan hasil jangka panjang dalam ranah akademis dan sosial. Perkenalkan, saya Ika Dakbay Pratnyana dengan NIM 065. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Universal Newborn Hearing Screening. Jadi Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS memiliki tujuan untuk mengidentifikasi gangguan yang terdapat pada pendengaran sejak dini, agar dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin, dan memberikan kesempatan kepada anak dapat bertumbuh secara optimal, terkhusus pada kemampuan berbahasa dan juga berkomunikasi. Metode yang sering digunakan untuk UNHS diantaranya adalah pemeriksaan Otoakustik Emission atau OAE dan juga Auditory Brainstem Response atau ABR. Kedua metode ini tidak dapat merusak organ atau jaringan lain dan juga dapat dilaksanakan secara cepat kepada bayi yang baru lahir. Dengan penerapan UNHS secara luas, permasalahan pendengaran dapat dicegah dengan cepat serta memberikan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Dizari Fisya Kresanti Rusdiana dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Otoakustik Emission. Otoakustik Emission sendiri adalah salah satu metode utama dalam pelaksanaan UNHS, dan pemeriksaan ini mengevaluasi fungsi koklea, khususnya sel rambut luar di organ korti, yang berperan dalam memperkuat dan menyaring gelombang suara. Sel rambut luar yang berfungsi baik menghasilkan getaran kecil sebagai respon terhadap stimulus akustik yang kemudian direkam dengan mikrofon sensitif di dalam probe OAE, dan terdapat 2 jenis OAE yang digunakan adalah Transit Evoke OAE atau TAOE dengan stimulus klik dan distortion produk OAE atau DP OAE dengan 2 nada murni. Keduanya sensitif mendeteksi gangguan koklea ringan hingga sedang. Pemeriksaan OAE bersifat cepat, tidak menyakitkan, dan dapat dilakukan saat bayi tidur. Namun, dapat dipengaruhi oleh adanya cairan amnion, vernix, atau ketidakmatangan telinga tengah, sehingga bisa menyebabkan hasil rever palsu. Walaupun efektif mendeteksi gangguan koklea, OAE tidak mampu menilai saraf pendengaran atau jalur auditorik pusat, sehingga tidak cukup untuk mendiagnosis auditory neuropathy spectrum disorder atau ANSP. Oleh karena itu, bayi dengan risiko tinggi seperti hipoksia perinatal, hiperbilirubinemia berat, atau infeksi TORCH biasanya langsung diperiksa menggunakan metode ABR untuk hasil pemeriksaan yang lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah Auditory Brainstem Response atau ABR. Jadi metode ini merupakan pemeriksaan elektrofisiologis yang mengukur aktivitas listrik sepanjang jalur pendengaran mulai dari nervus vestibulocochlearis hingga batang otak sebagai respon terhadap stimulus suara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menempelkan elektroda di kulit kepala bayi dan juga menyampaikan stimulus suara klik melalui earphone. Sinyal listrik yang muncul akan tercatat dalam bentuk gelombang yang dianalisis untuk menentukan ada tidaknya respon pendengaran pada intensitas tertentu. Pemeriksaan ABR dianggap lebih sensitif dan komprehensif dibandingkan OAE karena dapat mendeteksi kelainan yang tidak hanya terletak pada koklea, tetapi juga sepanjang jalur saraf auditorik. Oleh karena itu, metode ini sangat penting dalam mendeteksi kondisi seperti ANSD yang tidak terdeteksi oleh OAE. Selain itu, ABR juga digunakan sebagai standar emas dalam menegakkan diagnosis
gangguan pendengaran permanen. Automate ABR atau AABR kini banyak digunakan dalam screening karena bersifat otomatis, mudah diinterpretasi, dan juga cukup cepat dilakukan umumnya dalam waktu 10-20 menit. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada saat bayi tidur alami, namun pada beberapa kasus seperti bayi aktif atau pemeriksaan diagnosis lanjutan, sedasi ringan mungkin diperlukan. Kekurangan ABR antara lain adalah biayanya yang lebih tinggi dan kebutuhan alat serta tenaga medis yang terlatih yang lebih kompleks dibandingkan UAE. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gus Jagung Putu Agnes Warisdi Utami dengan 3 digit terakhir NIM adalah 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kombinasi dan juga tantangan implementasi UNHS. Pendekatan screening gangguan pendengaran pada bayi di banyak fasilitas kesehatan dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, dimulai dengan pemeriksaan ulang. Jika hasilnya refer, bayi akan diperiksa ulang atau dirujuk untuk pemeriksaan ABR tergantung kebijakan rumah sakit dan juga faktor resiko. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi positif palsu dan memastikan deteksi dini gangguan pendengaran sensori neural maupun neuropatik auditorik. Untuk bayi yang dirawat di NICU lebih dari 5 hari atau memiliki faktor resiko seperti riwayat keluarga, gangguan pendengaran kelahiran kraniofasial, sindrom genetik tertentu, serta infeksi prenatal, pemeriksaan ABR langsung menjadi pilihan utama. Keberhasilan program UNHS sangat bergantung pada ketersediaan alat, pelatihan tenaga medis, serta sistem rujukan dan juga tindak lanjut yang baik. Deteksi dini perlu diikuti dengan layanan audiologi, otolaringologi, dan juga rehabilitasi pendengaran seperti penggunaan alat bantu dengar atau implan koklea. Tantangan dalam implementasi UNHS ini meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan orang tua untuk tindak lanjut, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi ini, diperlukan ada kerjasama antara fasilitas kesehatan, pemerintah, dan juga organisasi profesi dalam menyusun kebijakan mendukung screening pendengaran universal yang lebih berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Putu Nanta Murdani dengan 3 digit NIM terakhir 069. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai upaya peningkatan Universal Newborn Hearing Screening. Universal Newborn Hearing Screening merupakan langkah penting dalam mendeteksi dini gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir. Efektivitas program ini sangat bergantung pada kecepatan, akurasi, dan efisiensi metode screening yang digunakan. Seiring kemajuan teknologi, berbagai inovasi telah dikembangkan guna peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan Universal Newborn Hearing Screening di berbagai fasilitas kesehatan. Salah satu inovasi signifikan adalah pengembangan alat screening portable berbasis autoacoustic emission dan auto auditory brainstem response, yang dilengkapi dengan sistem digitalisasi hasil dan integrasi data. Alat ini memungkinkan petugas kesehatan melakukan screening lebih cepat, hasil yang langsung terbaca, dan resiko kesalahan pencatatan yang lebih kecil. Bahkan, beberapa perangkat terbaru telah mengintegrasikan teknologi nirkabel yang mempermudah penyimpanan, pengelolaan data, dan juga tindak lanjut pasien di fasilitas kesehatan yang berbeda. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan atau AI mulai diterapkan untuk peningkatan interpretasi hasil screening secara otomatis. Algoritma yang telah dilatih dengan ribuan data bayi memungkinkan sistem untuk mendeteksi kelainan sejak dini dengan sensitivitas tinggi, mengurangi false positif atau false negatif, serta mempercepat keputusan klinis. Teknologi ini sangat menjanjikan dalam konteks daerah dengan keterbatasan teknologi atau tenaga spesialis atau audiologis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mahadewi Widiari dengan 3 digit terakhir 051. Baik, untuk inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan cakupan UNHS ini adalah dengan penerapan sistem berbasis teleaudiologi di mana pemeriksaan dan konsultasi dapat dilakukan jarak jauh menggunakan internet. Ini sangat membantu di daerah dengan keterbatasan audiologis. Selain itu, pengembangan alat screening berbasis smartphone juga menjadi alternatif murah dan praktis dengan akurasi yang cukup tinggi untuk screening awal. Alat screening berbasis smartphone ini akan memanfaatkan mikrofon khusus untuk aplikasi diagnosis untuk mengukur respon dari pendengaran bayi itu sendiri. Inovasi teknologi juga mencakup integrasi sistem informasi kesehatan di mana hasil screening pendengaran dapat langsung masuk ke dalam rekam medis elektronik atau MRR bayi. Hal ini dapat memudahkan koordinasi antar unit layanan, mempercepat rujukan jika diperlukan, serta memungkinkan pemantauan keberhasilan program UNHS secara nasional.
Upaya peningkatan Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS ini juga memerlukan faktor edukasi dari keluarga, pendidikan orang tua mengenai pentingnya screening dan juga dampak gangguan pendengaran terhadap perkembangan anak, itu terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap program UNHS. Dengan kombinasi teknologi modern, sistem informasi terintegrasi, dan edukasi yang efektif, upaya peningkatan cakupan dan kualitas UNHS diharapkan dapat berjalan lebih optimal di masa depan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Winda Brahmana dengan NIM 24025110555. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari materi tersebut. Dari pemaparan dan penjelasan materi tersebut dapat kami tarik kesimpulannya bahwa yang pertama, kami dapat mengetahui definisi dari Universal Newborn Hearing Screening. Universal Newborn Hearing Screening ini dapat diartikan sebagai program pemeriksaan pendengaran yang dilakukan pada semua bayi yang baru lahir untuk mendeteksi gangguan pendengaran sedini mungkin, bahkan sebelum mereka menunjukkan tanda-tanda masalah. Yang kedua, kami juga dapat mengetahui bagaimana manfaat dengan adanya Universal Newborn Hearing Screening, yang dimana manfaat dari Universal Newborn Hearing Screening ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi gangguan pendengaran pada neonatus secara dini. Yang ketiga, kami juga dapat mengidentifikasi metode Universal Newborn Hearing Screening. Yang keempat, kami juga mengetahui berbagai upaya yang dapat meningkatkan penggunaan Universal Newborn Hearing Screening. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan kecepatan, akurasi, dan efisiensi metode screening yang digunakan, pengembangan alat screening portable berbasis otomatis yang dilengkapi dengan sistem digitalisasi hasil dan integrasi data, serta penerapan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan interpretasi hasil screening secara otomatis. Selain itu, efisiensi juga difokuskan pada pengembangan alat screening dengan biaya yang lebih rendah dan desain ekonomis, sehingga dapat diakses oleh fasilitas kesehatan tingkat primer, terutama di daerah terpencil. Inovasi teknologi lainnya yang mencakup integrasi sistem informasi kesehatan, di mana hasil screening pendengaran dapat langsung masuk ke dalam rekam medis elektronik bayi. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karika Delesa Fira Patriciana dengan 3 digit NIM terakhir 071. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pentingnya Universal Newborn Hearing Screening, kami menyusun beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan edukasi masyarakat. Diperlukan upaya edukasi yang lebih masif kepada masyarakat, khususnya orang tua dan calon orang tua, mengenai pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran. Edukasi dapat dilakukan melalui media sosial, kemudian brosur di fasilitas kesehatan, serta penyuluhan di komunitas. Yang kedua, perluasan cakupan dari program Universal Newborn Hearing Screening ini. Pelaksanaan ini dapat sebaiknya tidak terbatas di rumah sakit besar saja, tetapi juga menjangkau di puskesmas, kemudian klinik bersalin, dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, agar semua bayi memiliki akses screening yang setara. Kemudian yang ketiga, penguatan ketersediaan dari alat screening. Pemerintah maupun fasilitas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan alat, baik dari sisi jumlah, kualitas, kemudian kemudahan aksesnya. Idealnya alat dilengkapi sistem digitalisasi data agar hasil langsung dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat, ada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang dimana diperlukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan seperti bidan, kemudian perawat, dan juga dokter umum agar mampu melakukan screening pendengaran secara tepat dan dapat menginterpretasikan hasilnya secara akurat. Kemudian yang kelima, ada optimalisasi sistem rujukan dan tindak lanjut. Bayi dengan hasil screening river perlu segera dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sistem rujukan yang efisien serta penggunaan rekam medis elektronik akan sangat membantu dalam pelacakan dan juga evaluasi lanjutan. Kemudian yang keenam, ada pemanfaatan teknologi dan inovasi. Inovasi berbasis teknologi seperti alat screening portable, sistem berbasis smartphone, kecerdasan pembuatan atau AI, dan teleaudiologi sangat disarankan untuk meningkatkan efisiensi, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir, pembuatan kebijakan nasional yang mendukung. Diperlukan regulasi nasional yang mewajibkan pelaksanaan program ini bagi semua bayi baru lahir serta menyediakan anggaran khusus agar program ini dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia.